Nah, pemirsa, kita bergabung dengan Koordinator Lapangan Pencarian dan Pertolongan Bencana Tanah Datar Basarnas Padang, Yudi Rifa, untuk informasi terkini terkait evakuasi korban banjir bandang. Selamat siang, Mas Yudi. Bagaimana perkembangan dari evakuasi korban atau pencarian dari korban banjir bandang? Baik, terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Irifa. Kebetulan saya sebagai koordinator lapangan untuk mengerahkan tim-tim yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini. Untuk saat ini, kami bergabung dengan pemerintah daerah setempat dan sudah membentuk posko utama di Pendopo, Rumah Bupati Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar maksudnya, Ibu. Untuk saat ini yang terdata oleh kami di Kabupaten Tanah Datar ini masih ada 19 orang yang terdata dari kami dalam pencarian tim SAR gabungan. Baik. Baik, kalau untuk kendala pencarian sendiri, Pak? Ya, Bu, gimana, Bu? Baik, Pak Yudi bisa dengar suara saya? Ya, dengar. Baik, Pak Yudi, untuk kendala pencarian seperti apa, Pak? Kalau tadi kita lihat di beberapa dari kontributor ini juga mengatakan atau melaporkan banyak sekali pembersihan material begitu ya untuk masuki alat berat ini. Apakah ini termasuk salah satu kendala dari evakuasi hari ini, Pak? Ya, untuk saat ini sudah memasuki hari keempat ya, Bu ya. Kita untuk kendala di lapangan mungkin terkait cuaca ya. Cuaca di sini yang sering berubah. Terkadang kita didatangkan hujan dan harus menghentikan kegiatan pencarian dan pertolongan di Kabupaten Tanah Datar. Karena kita takutkan nanti dari tim kita itu menjadi trouble di lapangan gitu, Bu. Baik, baik. Kalau untuk masa tanggap daruratnya ini berapa hari, Pak, dilaksanakan di sana? Ya, Bu, kenapa, Bu? Kalau untuk masa tanggap darurat ini berapa hari, Pak? Ya, untuk rencana pencarian di sini kita mengikuti SK tanggap darurat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, Bu. Itu di tanggap daruratnya 14 hari. Baik, 14 hari ya, Pak ya? Ya. Baik. Baik, berarti saat ini proses pencarian terhenti, Pak, akibat cuaca? Ya, Bu, kenapa, Bu? Berarti saat ini proses pencarian terhenti begitu akibat cuaca? Ya, untuk kendala yang kami alami di lapangan mungkin cuaca yang sering berubah. Tapi untuk pagi ini kita sudah mengirimkan sebanyak 6 SRU ya, atau 6 tim yang sudah kita bagi di 6 sektor pencarian yang sudah kita petakan sesuai dengan data atau yang nagari yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar sendiri. Apakah ada perkembangan, sudah menemukan, Pak, korban yang hilang? Ya, Bu. Apakah sudah ada karena saya lagi di posko jadi suaranya kurang jelas nih, Bu. Baik, baik, Pak. Apakah ada perkembangan atau ada penemuan korban yang hilang? Ya, untuk saat ini yang kita tampung ya, Bu ya. Kita tampung sementara masih 19 korban yang dalam pencarian di data Basarnas sendiri. Terus untuk hari ini, di hari keempat ini, kita belum dapat laporan terkait penemuan korban yang lagi dilaksanakan oleh tim di lapangan. Oke, baik. Jadi masih mencari begitu ya. Tapi Pak Yudi, ini kan bukan bencana longsor yang pertama begitu ya bagi Basarnas. Apa tantangannya kali ini di lokasi Tanah Datar, tantangan yang lebih spesifik begitu ya di kawasan Tanah Datar dan sekitarnya bagi Basarnas?
Baik, untuk tantangannya sendiri mungkin area yang atau medan yang kita hadapi di Kabupaten Tanah Datar sendiri itu cukup luas ya Bu ya. Cukup luas, ini terdampak di empat kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Terus dari keadaan di lokasi kita terhambat dengan material-material atau tumpukan-tumpukan yang membuat pencarian dan tolongan dari tim kita itu menjadi kendala di saat mencari korban ini. Oke. Jadi material-material tanah dan batu-batu ini yang membuat kesulitan gitu ya. Ada langkah khusus nggak Pak kali ini? Ada langkah atau Ya, treatment untuk- khusus nggak Pak kali ini di bencana kali ini? Ya, untuk langkah khusus dari Basarnas sendiri, Bu, kami kebetulan selalu melakukan asesmen ya sebelum melakukan pencarian dengan tim yang harus turun ke lapangan, kita asesmen terlebih dahulu menggunakan drone. Jadi drone kita terbangkan dan kita petakan bagaimana sih area yang kita hadapi, apa sih titik-titik yang kita curigai, baru kita turunkan tim untuk melakukan penyisiran. Demikian, Bu. Oke. Tadi Pak Yudi mengatakan ada 6 tim pencarian hari ini yang disebar di lokasi mana saja Pak? Ya, untuk saat ini kita membagi area pencarian ya Bu ya, yang dengan 5 sektor pencarian. Yang pertama di Kecamatan Rambatan, itu ada Nagari Panti dan Jauh, itu ada 1 tim. Terus di Kecamatan Rambatan, di Nagari Tanjung Ameh, kita juga mengirimkan 1 tim. Dan untuk tim yang ketiga, kita turunkan di Kecamatan Lima Kaum, itu di Nagari Parambahan. Terus di tim keempat kita turunkan di Nagari Limukaum. Dan tim yang kelima kita turunkan di Kecamatan Pareangan di Nagari Sungai Jambu. Demikian Bu. Baik, kalau untuk fokus-fokusnya Pak, fokus-fokus pencarian. Nah, kita fokus di pencarian ini menyisiri aliran-aliran sungai yang terdampak dari banjir bandang tersebut, Bu. Karena dari beberapa hari yang sudah kita lewati di sini, kebanyakan korban kita temukan di pinggiran dari sungai yang diakibatkan banjir bandang tersebut. Demikian, Bu. Lalu apakah nantinya fokus atau pencarian ini lebih diketatkan di area-area sungai begitu, Pak Yudi? Ya Bu, gimana Bu? Izin Bu ulang. Tadi kan Pak Yudi mengatakan bahwa dari hari kemarin banyak korban yang ditemukan hanyut begitu ya di aliran sungai begitu. Apakah pencarian fokus pencarian kali ini akan diketatkan di aliran-aliran sungai ini? Ya. Jadi untuk proses penyisiran sendiri di hari keempat ini kita memang fokuskan di pinggiran sungai, di aliran yang terdampak dari banjir bandang tersebut, Bu. Ada alat khusus kah Pak yang digunakan? Mengingat kalau kita lihat sungai kan takut alirannya deras begitu ya. Ya, pada tim kita tekankan ya Bu ya. Pada tim kita tekankan selalu memakai safety di saat pelaksanaan penyisiran. Jadi setiap pergerakan tim kita mewajibkan tim memakai alat pelindung diri yang terdiri dari life jacket, minimal ada life jacket yang dipakai oleh tim di saat melakukan penyisiran. Baik. Kalau untuk waktu pencarian sendiri akan dilakukan sampai jam berapa, Pak? Baik, kita di pelaksanaan operasi SAR kita laksanakan di jam 7 pagi dan nanti akan kita tutup sementara di jam 18.00, Bu. Oke, berarti nanti sampai jam 6 ya, jam 6 sore nanti pencarian. Berarti nanti evaluasi juga akan dilakukan ya Pak di jam-jam itu? Ya, nanti setelah jam 18.00 kita akan melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencarian yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Ada berapa orang Pak yang digerakkan, yang dikerahkan? Dari Basarnas sendiri ada berapa orang? 6 tim ini terdiri dari berapa orang? Baik, untuk tim Basarnas sendiri dari kantor SAR Padang kita ada 41 orang.
Kebetulan kita dibantu dari personil kantor SAR Pekanbaru, kita ada 10 orang. Oke. Terus kita dibantu dari kantor SAR Jambi itu ada 12 orang. Oke. Terus kita juga dibantu dari potensi SAR, Bu. Potensi SAR dari TNI dan Polri serta instansi yang terkait dalam kebencanaan. Baik, jadi ada sekitar lebih dari 63 orang begitu ya, Pak, yang dikerahkan untuk pencarian korban hari ini ya. Baik, terima kasih Pak Yudi Rifa, Koordinator Lapangan Basarnas Padang telah bergabung di Breaking News kali ini dan kami akan tunggu perkembangan dari pencarian korban hari ini. Terima kasih Pak, salam sehat selalu.